Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin, azanallahu yakum. Sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku khatib senantiasa mengingatkan pada diri kami pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah, sungguhnya sebaik-baik bekal yang kita bawa di akhirat kelak adalah bekal ketakwaan. Ikhwan fiddin, azanillahu wa yakum. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu pahala melalui hubungan interaksi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan cara kita melaksanakan salat, puasa, sedekah, zakat dan lain sebagainya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu pahala melalui interaksi seorang hamba dengan hamba yang lain, interaksi sesama daripada manusia, yaitu adalah dengan cara silaturahmi. Banyak di antara kaum muslimin yang keliru dalam memahami konsep silaturahmi dalam Islam. Di antara mereka ada yang mengira bahwasanya ketika dia sudah bertemu dengan teman-teman lamanya, mungkin teman SD-nya, teman SMP-nya ataupun teman SMA-nya, maka itu dianggap sudah silaturahmi. Ataupun ketika dia pergi ke tempat gurunya yang sudah lama enggak ketemu, itu dianggap sebagai silaturahmi. Padahal itulah bukan silaturahmi. Itu adalah namanya silatul ukhuwah. Silatul ukhuwah memang memiliki keutamaan yang banyak, yaitu mempererat tali ukhuwah sesama muslim. Tapi ketika silaturahmi itu memiliki pahala yang lebih besar daripada sekedar silatul ukhuwah. Karena konsep daripada Islam, silaturahmi itu adalah menyambung hubungan tali silaturahmi orang yang masih memiliki hubungan nasab dengan kita. Entah silaturahmi dengan keluarga kita, kakak kita, adik kita, dengan silaturahmi dengan orang tua kita, silaturahmi dengan orang yang memiliki hubungan pernikahan dengan kita, ipar kita, mertua kita. Itulah yang namanya konsep silaturahmi yang benar di dalam Islam, bukan silatul ukhuwah. Dan juga di dalam Islam, ketika seorang keliru dalam memahami konsep silaturahmi ini, akhirnya apa? Akhirnya ketika itu ada keluarga, dia sama orang lain royal, dia dermawan dengan orang lain, dengan teman kantornya, dengan teman sekelasnya, dengan teman sekolahnya dia royal, tapi sama adiknya sendiri malah pelit, tapi sama orang tuanya sendiri malah pelit, jarang dikunjungi orang tuanya. Tapi sesama dengan saudara ataupun sesama dengan keluarganya sendiri malah dia berbuat pelit. Itu adalah salah satu dampak ketika seorang keliru dalam memahami konsep silaturahmi dalam Islam. Harusnya apa? Harusnya ketika dia royal dengan orang lain, maka harusnya dia lebih royal terhadap keluarganya sendiri. Harusnya dia lebih ramah terhadap kakaknya sendiri, adiknya sendiri ataupun orang tuanya sendiri. Banyak sekali di antara kaum muslimin yang mana sampai tidak bertegur sapa antara kakak dan adik hanya karena masalah warisan ataupun sengketa tanah. Banyak di antara mereka ada suatu berita bahwasanya apa? Sampai mereka itu bunuh-bunuhan hanya karena masalah apa? Masalah warisan. Itulah keliru dalam memahami konsep silaturahmi dalam Islam. Di dalam Islam, silaturahmi ini memiliki pahala yang sangat luar biasa. Bahkan mungkin banyak di antara kita mengira bahwasanya ketika kita memberikan harta kepada orang miskin ataupun orang yatim dapat pahala besar. Ketika sama saudara sendiri enggak dapat pahala ataupun pahalanya kecil. Itu adalah keliru. Dalam Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa taala lebih mengutamakan kita untuk berbuat baik terhadap keluarga kita sendiri, kerabat dekat kita sendiri daripada kepada anak yatim ataupun kepada orang miskin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Isra ayat ke-26, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil, dan berikanlah hak terhadap kerabat dekat
Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kerabat dekat dahulu, setelah itu baru orang miskin dan ibnu sabil. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Dan berikanlah hak terhadap keluarga dekatmu, kemudian setelah itu adalah orang miskin dan kepada ibnu sabil, orang yang tersesat ataupun orang yang dalam keadaan perantauan kehabisan bekal. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala lebih mengutamakan kita untuk berbuat baik terhadap kerabat dekat kita sendiri daripada orang miskin. Ini menunjukkan apa? Ketika kita memberikan sedekah ataupun bersilaturahmi terhadap kerabat dekat sendiri, pahalanya lebih besar daripada ketika kita berbuat baik ataupun bersedekah terhadap orang miskin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala lebih mengunggulkan berbuat baik terhadap kerabat dekat dibandingkan terhadap orang-orang miskin ataupun anak yatim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin." Yaitu salah satu ciri daripada orang-orang yang bertakwa adalah mereka senantiasa berbuat baik, memberikan sebagian hartanya kepada siapa? Kepada dzawil qurba. Pertama adalah orang kerabat dekatnya sendiri. Baru setelah itu Allah sebutkan wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal miskin, dan anak-anak orang-orang miskin. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kita berbuat baik terhadap dzawil qurba, terhadap orang yang memiliki kerabat dekat kepada kita, keluarga kita, kakak kita, orang tua kita ataupun anak kita. Itu lebih utama daripada kita berbuat baik terhadap anak yatim ataupun terhadap orang miskin. Walaupun ketika kita berbuat baik terhadap anak orang miskin ataupun anak yatim memiliki pahala yang besar, tetapi ketika kita berbuat baik terhadap keluarga kita, kerabat kita, maka pahalanya jauh lebih besar daripada itu semuanya. Ikhwan fillah azanillahu wa yakum, banyak sekali di antara keutamaan daripada silaturahmi. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, "Inna shadaqata 'alal miskin shadaqah." Sungguhnya ketika sedekah yang diberikan kepada orang miskin, nilainya adalah satu pahala sedekah. Wa 'ala dzirrahimi ithnatan, dan ketika dia bersedekah terhadap kerabat dekatnya sendiri, terhadap keluarganya sendiri, maka ithnatan, baginya adalah dua pahala. Pahala apakah itu? Shadaqatun wasilah. Dia mendapatkan pahala sedekah dan juga mendapatkan pahala tali silaturahmi. Di dalam Islam tidak dijelaskan cara spesifik bagaimana kita silaturahmi, tetapi yang jelas bahwasanya ketika kita mau bersilaturahmi, di antaranya dengan cara kita mengunjungi daripada kerabat kita. Di antara bentuk cara kita bersilaturahmi yaitu dengan cara kita berbuat baik terhadap keluarga kita. Misalkan ada kakak kita ataupun adik kita yang butuh biaya ataupun dalam keadaan hutang, maka kita bantu dia. Itulah silaturahmi. Ketika orang tua kita membutuhkan bantuan kita, membutuhkan pertolongan kita baik tenaga atau fisik, kita bantu, itulah bentuk daripada silaturahmi. Yang intinya adalah silaturahmi itu adalah berbuat baik terhadap kerabat dekat kita yang ring satu. Jangan sampai kebalik, ketika sama orang lain kita royal, teman sekantor kita royal, teman sekolah kita royal, tetapi sama keluarga sendiri, orang tua sendiri, kakak sendiri, adik sendiri malah kita pelit ataupun malah kita sampai tidak mau bertatap muka ataupun bertegur sapa satu sama lain. Itu adalah kebalik. Dan juga ada juga ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang suka memutus tali silaturahmi. Yang mana dampak daripada memutus tali silaturahmi yaitu Allah Subhanahu wa taala ancam pelaku pemutus silaturahmi itu dengan ancaman masuk ke dalam neraka dan baginya adalah laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-25. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Di antaranya adalah orang-orang yang senantiasa merusak perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang suka memutus silaturahmi. Di sini disebut wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Orang yang suka memutus tali silaturahmi, ancamannya apa? Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Bagi mereka adalah laknat daripada Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya adalah neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Maka janganlah kita suka memutus tali silaturahmi terhadap kerabat dekat kita sendiri. Kemudian juga disebutkan dalam hadis ya, ancaman bagi orang yang suka memutus tali silaturahmi yaitu apa? Dia tidak akan masuk ke dalam surga. Salah satunya adalah salah satu hadis diriwayatkan oleh Jabir, ketika itu beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, la yadkhulul jannah qati', yakni qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang suka pemutus, seorang yang pemutus, yakni
pemutus tali silaturahmi. Maka sungguh bahaya sekali ketika kita sebagai seorang muslim malah memutus tali silaturahmi terhadap saudara kita. Maka jangan dibalik-balik ya, kita berbuat baik terhadap orang lain tapi sama keluarga sendiri malah kita abaikan. Itu adalah salah satu keliru sekali dalam memahami konsep silaturahmi. Kemudian di antara bentuk tali silaturahmi yang paling utama adalah kita berbuat baik terhadap orang tua kita, yaitu adalah berbuat berbakti kepada orang tua kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita terhadap untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-23, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu untuk tidak menyembah kepada selain Allah, wa bil walidaini ihsana, dan kamu berbuat baik terhadap orang tuamu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara konsep tauhid, perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, jangan berbuat syirik, kemudian setelah itu disebutkan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik, berbakti baik terhadap orang tua. Di sini menunjukkan keagungan daripada berbakti kepada orang tua. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah tauhid dengan perintah kita berbuat bakti kepada orang tua kita. Dan juga disebutkan dalam ayat lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Dan sembahlah Allah satu-satunya, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Kemudian apa? Wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tuamu hendaklah kamu berbuat baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah tauhid, larangan syirik, dan yang ketiga adalah berbuat baik ataupun berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Tapi di dalam ayat tidak disebutkan untuk orang tua berbuat baik pada anaknya. Kenapa demikian? Karena seorang orang tua ketika berbuat dengan baik kepada anaknya itu sudah naluri sebagai orang tua. Tetapi ketika seorang anak belum tentu dia mau berbuat baik terhadap orang tuanya. Apalagi ketika dia sudah berkeluarga, punya anak, punya kehidupan sendiri, jarang sekali di antara mereka ingat terhadap orang tua mereka. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kepada bakti ataupun kebaikan-kebaikan kepada orang tua. Di antara cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita berbuat baik kepada orang tua, yaitu dengan cara apa? Dengan cara Allah mengingatkan jasa-jasa orang tua kepada kita semuanya. Sebagaimana salah satu contoh doa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an untuk berbuat bakti kepada orang tua, yaitu Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, dan rahmati mereka sebagaimana mereka dulu merahmatiku, menyayangiku ketika waktu aku masih kecil. Disinilah apa? Poinnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita terhadap jasa-jasa orang tua kepada kita. Bagaimana dulu ketika kita masih kecil, siapakah yang memberikan kita makanan, siapakah yang mengajari kita sehingga kita bisa sukses seperti ini. Apakah kita ketika sudah menjadi manusia, sudah menjadi orang, sudah mempunyai pangkat yang tinggi, pekerjaannya bagus, kita melupakan orang tua. Tapi apa? Allah mengingatkan, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku ketika masih kecil. Maka dari itu, di antara cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita berbakti kepada orang tua, yaitu adalah dengan cara mengingat jasa-jasa orang tua kita. Bagaimana jasa ibu kita dulu ketika melahirkan kita, hamil 9 bulan, perutnya dibedah untuk mengeluarkan kita, yang mana di antara mereka ada yang disesar, ada yang mana di antara mereka dalam kondisi lemah sekali. Itulah jasa-jasa orang tua kepada kita. Apakah ketika kita sekarang lupa dengan jasa-jasa mereka itu semuanya? Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang jasa-jasa orang tua di dalam surat lain bahwasanya wawasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayya wa ilaikal masir. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berwasiat agar kita berbuat baik terhadap manusia, terhadap orang tua kita. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Yang mana ibu kita telah mengandung kita dari usia dalam kondisi lemah selama kurang lebih 9 bulan 10 hari lamanya. Dan juga tidak cukup itu, ibu kita menyusui kita fi 'amaini, selama 2 tahun kita disusui oleh ibu kita, yang mana kita tidak bisa lepas daripada ibu kita. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala antara menyuruh kita berbuat baik terhadap orang tua kita dengan mengingatkan jasa-jasa orang tua kita, terutama terhadap ibu kita. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum.
Pernah suatu kita ada seorang sahabat, ketika itu dia memiliki orang tua yang sudah lemah, ibunya sudah lemah, sudah lumpuh, tidak bisa apa-apa. Kemudian anaknya ini merawat dia, memandikan dia, ngasih dia makan dan lain sebagainya. Seluruh kebutuhannya dipenuhi oleh si sahabat ini. Kemudian ketika itu dia tanya kepada Umar, "Wahai Umar, apakah aku sudah bisa menjawab ataupun membalas jasa-jasa ibuku? Aku telah melayaninya sebagaimana dia melayaniku ketika kecil. Aku telah memandikan dia sebagaimana dia dulu memandikanku waktu kecil, memberikan dia makan dan lain sebagainya. Apakah itu sudah setimpal dengan aku membalas jasa-jasa beliau ketika aku masih kecil dulu, wahai Umar?" Kemudian apa jawab Umar? "Tidak. Jasamu tidak akan pernah bisa untuk menutupi ataupun untuk mengimbangi daripada jasa ibumu kepadamu." Kenapa demikian? Karena ketika ibumu merawatmu dari kecil, dia berharap kehidupanmu itu besok bagus, agar kamu sukses menjadi orang. Tetapi kamu ketika merawat ibumu, kamu berharap apa? Agar ibumu segera meninggal dunia, agar kamu dapat warisan, dan agar kamu sudah tidak susah lagi direpotkan dengan orang tuamu. Itulah benar ternyata ya. Ternyata ketika ibu kita merawat kita dengan sepenuh hati agar kita ke depan jadi orang sukses, tapi ketika ibu kita sudah tua, kita merawat ibu kita, orang tua kita, kita berharap agar ibu kita meninggal dapat warisan ataupun agar kita sudah tidak disusahkan lagi dengan pengurus keduanya. Ikhwan fillah azanallahu yakum, itulah diantara bentuk-bentuk silaturahmi yang paling afdal, yang paling utama yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara kita berbuat baik ataupun berbakti kepada orang tua kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwan fillah azanallahu yakum, pada khutbah yang pertama telah kita sebutkan ya kewajiban ataupun diantara bentuk kewajiban kita seorang anak untuk berbuat baik terhadap orang tua kita. Kemudian pada khutbah ini ada sebuah cerita, ketika itu ada seorang Juret ya, yang mungkin kita sudah dengar kisah daripada Juret ini ya. Yang mana Juret ini adalah seorang ahli ibadah, seorang yang luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika itu ibunya memanggil daripada Juret, "Ya Juret, ta'ala, wahai Juret, kemarilah." Ketika itu apa? Juret sedang melakukan sholat. Akhirnya di dalam hatinya dia memilih, "Ummi am sholati, apakah saya memenuhi panggilan ibuku ataupun aku meneruskan sholatku?" Kemudian dipanggil lagi, "Ya Juret, ta'al." Dia masih bimbang, apakah saya meneruskan sholatnya ataupun saya memenuhi panggilan ibuku dan membatalkan sholat ini. Akhirnya apa? Akhirnya 3 kalinya, akhirnya si Juret tidak kunjung datang kepada ibunya. Dan akhirnya apa? Ibunya mengatakan bahwasanya, "Demi Allah wahai Juret, kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat wajah seorang perempuan pelacur, sebelum kamu ditimpakan fitnah oleh seorang wanita pelacur." Dan akhirnya benar, seorang Juret yang dia ahli ibadah yang luar biasa, dia mengabaikan panggilan ibunya hanya karena sholat. Bagaimana jika kita misalkan kita lagi nonton YouTube ataupun kita lagi main game dipanggil ibu kita, bagaimana? Ini adalah seorang Juret, dia antara sholat, ini adalah ibadah. Bagaimana dengan kita ketika dipanggil ibu kita, bapak kita, dalam kondisi kita malah main game ataupun main YouTube, nonton HP, entar dulu enggak. Tapi apa, ini Juret dalam kondisi dia ibadah, sedang sholat, ketika itu dipanggil ibunya, tapi dia tidak mau memenuhi panggilan ibunya. Dan ibunya ini mengatakan apa? "Demi Allah wahai Juret, engkau tidak akan mati sebelum engkau terkena fitnah daripada seorang wanita pelacur." Dan akhirnya benar, Juret dituduh telah berbuat zina, dan akhirnya tempat ibadahnya, biaranya dihancurkan oleh kaumnya sendiri, dan akhirnya apa? Dia dituduh berzina dengan seorang wanita. Inilah salah satu doa mustajab daripada seorang tua terhadap anaknya. Maka dari itu benarlah sabda Rasulullah SAW, beliau pernah mengatakan, "Salatu da'watin mustajabin lahunna." Ada 3 doa yang mana doa tersebut adalah mustajab dan pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah wa da'watul walidaini 'ala walidihima, yaitu doa orang tua terhadap anaknya. Itu adalah salah satu doa yang mustajab. Maka dari itu apabila kita ingin sukses di sekolah kita, di pekerjaan kita, maka carilah ridho daripada orang tua kita. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtillah fi sakhatil walidain." Sungguhnya ridho Allah itu tergantung pada ridho
kedua orang tua kita. Dan kemarahan Allah, kemurkaan Allah itu bergantung pada kemurkaan orang tua kita. Kalau orang tua kita ridho terhadap kita, tulus terhadap kita, maka Allah pun juga akan ridho terhadap usaha kita, belajar kita, kerja kita. Tetapi ketika orang tua kita marah terhadap kita, maka Allah pun juga akan murka terhadap diri kita. Maka apabila kita ingin sukses dunia dan akhirat, maka berbaktilah kepada orang tua kalian. Berbaktilah kita terhadap orang tua kita agar kita mendapatkan ridho mereka dan agar kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan kita, waqfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu. Janganlah kamu membentak mereka, tapi apa? Ucapkan waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku masih kecil. Dan juga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengatakan uff, ya. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Meskipun ketika itu ada orang tua, ketika itu dia memerintahkan sesuatu, kita mengatakan ataupun mengecap itu ya, ataupun jangan ya. Itu aja tidak boleh, apalagi sampai kita membentak orang tua. Di dalam Al-Qur'an kita mengatakan ataupun itu aja tidak boleh kepada orang tua kita. Tapi apa? Wa qul lahuma qaulan karima. Tapi katakanlah kata-kata yang mulia terhadap kedua orang tuamu. Dan juga ketika kita berbakti kepada orang tua, maka itu adalah pintu surga yang paling tengah ya. Pintu surga yang paling tengah, sebagaimana sabda daripada Rasulullah SAW, beliau pernah mengatakan, al-walidu awsatu abawabil jannah fa in syi'ta fa'adhi'hu dzalikal bab aw awihfathu. Sungguhnya bakti terhadap orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Terserah kalian mau mengabaikannya ataupun kalian akan menjaga berbakti kepada orang tua. Jadi ketika kita berbakti kepada orang tua itu bukanlah suatu hal yang kesia-siaan, tapi apa? Balasannya adalah surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda ya. Ketika itu beliau pernah mengatakan, roghima anfu rojulin anfahu summa roghima anfahu. Celakalah seseorang sampai 3 kali. Beliau mengatakan, man adroka walidayhi indal kibari ahaduhuma au kilaihima summa lam yudkhilhu jannah. Celakalah bagi orang yang telah mendapati orang tuanya, keduanya ataupun salah satunya dalam kondisi dia sudah tua ataupun sudah sepuh, dan dia tidak bisa menjadikan mereka berdua masuk ke dalam surga. Artinya apa? Ketika dia mendapati orang tuanya yang sudah tua dan dia tidak berbakti kepada orang tua dan akhirnya dia tidak masuk surga, maka celakalah orang tersebut. Karena salah satu cara yang paling mudah agar kita masuk surga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berbakti kepada orang tua kita. Semoga ini bisa bermanfaat kepada kita dan kita merubah sikap kita terhadap orang tua kita. Kita ingat jasa-jasa mereka, bagaimana ketika kita masih kecil, ketika kita masih bayi, siapakah yang mengurus mereka? Apakah ketika kita sudah dewasa, sudah menjadi manusia, sudah menjadi orang, sudah menjadi sukses, kita lupakan jasa-jasa mereka? Tentunya tidak ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita tentang jasa-jasa orang tua kita, terutama terhadap ibu kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.